Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari PDC 2019. Di sini saya akan mempresentasikan skill 1 radiologi, yaitu pemilihan pemeriksaan radiologi. Langkah pertama adalah menetapkan problem atau diagnosis pasien. Di kasus disebutkan bahwa seorang wanita berusia 60 tahun terjatuh dengan bertumbuh dengan tangan kiri. Lalu ibu tersebut mengeluhkan adanya nyeri dan bengkak pada pergelangan tangan kiri. Dapat disimpulkan dari kasus tersebut bahwa ada kecurigaan fraktur pada pergelangan tangan kiri ibu tersebut. Langkah kedua adalah menentukan jenis pemeriksaan radiologi yang diperlukan, mencakup organ, sisi, dan dua posisi foto. Dari problem ibu tersebut dapat kita simpulkan bahwa diperlukan pemeriksaan radiograf, uris sinistra, apilateral. Langkah terakhir adalah mengomunikasikan kepada pasien terkait indikasi pemeriksaan radiologi, risiko radiasi, dan persiapan foto. Contohnya adalah, permisi Bu, perkenalkan saya Muhammad Yusuf. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa kami mencurigai adanya patah tulang pada pergelangan tangan kiri Ibu. Karena itu, kita memerlukan pemeriksaan foto X-ray agar dapat menetapkan diagnosis pastinya. Nah, foto X-ray ini ada risikonya Bu, tapi jangan khawatir karena kita bisa meminimalisir risiko tersebut. Nah, apakah Ibu bersedia? Baik Bu, terima kasih. Nah, untuk meminimalisir risiko radiasi, kami perlu tahu Bu, memastikan kapan ya hari pertama, hari terakhir Ibu. Baik, terima kasih Bu. Nah, untuk persiapan fotonya, mohon Ibu melepas perhiasan atau peralatan logam di area yang hendak difoto. Kemudian selama foto diharapkan untuk tidak bergerak ya Bu, agar hasilnya maksimal. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan skill 2 radiologi muskuloskeletal, yaitu membaca radiologi trauma ekstremitas. Langkah pertama adalah memastikan identitas pasien yang terdapat pada radiograf, meliputi nama, usia atau tanggal lahir pasien, dan jenis kelamin. Kemudian, kita harus memastikan jenis pemeriksaan radiologi yang ada, mencakup organ, kemudian sisi, dan posisi foto. Untuk radiograf yang ada di sini memiliki jenis vis sinistra apilateral. Langkah selanjutnya adalah memastikan tanggal pemeriksaan radiologi agar kita mampu mengomunikasikan kepada pasien terkait kontrol selanjutnya. Kemudian kita harus memastikan kualitas dari radiograf yang ada, mulai dari yang pertama adalah marker, cek tanda kanan atau kiri pada radiografnya. Di sini terdapat tanda left atau kiri. Kemudian kita memastikan area pemeriksaannya. Untuk radiograf yang ini dia memiliki area pemeriksaan di distal radio ulnar dan sendi radiokarpal. Selanjutnya kita memastikan kualitas densitas dari radiografnya. Pada radiograf ini kita sudah dapat membedakan antara tulang, kemudian soft tissue, dan udara. Kemudian kita akan membaca radiograf ini secara sistematis menggunakan sistem ABCS, yaitu alignment, tone, cartilage atau celah sendi, dan soft tissue. Yang pertama adalah alignment. Pada radiograf ini dapat diamati adanya angulasi dorsal dari distal os radius. Kemudian untuk bone-nya dapat fraktur transversal pada distal os radius dan processus styloideus os ulna. Kemudian untuk cartilage-nya atau celah sendi, kita tidak dapat mengamati secara jelas abnormalitas yang ada. Kemudian untuk soft tissue dapat kita amati adanya swelling pada pergelangan tangan. Selanjutnya kita akan mendeskripsikan fraktur yang ada pada radiograf ini, mulai dari lokasi, terbuka atau tertutupnya, kemudian arah garis fraktur, kemudian derajat fraktur, displacement, dan keterlibatan sendi. Yang pertama adalah lokasi fraktur. Lokasi fraktur terdapat pada distal os radius, tepatnya pada epiphysis metaphysis distal os radius, kemudian juga pada processus styloideus os ulna. Kemudian untuk tertutup atau terbukanya, fraktur ini bersifat tertutup yang dapat diamati secara klinis. Kemudian untuk dari derajat frakturnya, untuk fraktur pada distal os radius bersifat komplit transversal. Untuk fraktur pada processus styloideus os ulna bersifat komplit avulsi. Kemudian untuk arah garis fraktur, keduanya bersifat transversal. Kemudian untuk displacement, terdapat displacement pada os radius, pada distal os radius, yaitu angulasi dorsal. Kemudian untuk keterlibatan sendi, tidak dapat keterlibatan sendi. Selanjutnya adalah kita menyimpulkan interpretasi terhadap radiograf ini bahwa terdapat fraktur komplit avulsi pada processus styloideus os ulna kiri.
dan fraktur komplit transversal pada epifisis metafisis distal os radius kiri dengan angulasi dorsal yang dapat disebut dengan fraktur Koles. Terakhir, untuk usulan tata laksana yang diberikan adalah tata laksana fraktur. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan skill ketiga radiologi muskuloskeletal, yaitu membaca radiologi trauma spine. Yang pertama adalah memastikan identitas pasien mulai dari nama, usia atau tanggal lahir, dan jenis kelamin pasien. Kemudian adalah memastikan jenis radiologi yang ada, mulai dari organnya, kemudian sisi, dan posisi foto. Untuk radiografi yang ada di sini adalah lumbosakral lateral. Kemudian kita memastikan tanggal pemeriksaan radiologi agar kita mampu mengomunikasikan kepada pasien terkait kontrol selanjutnya. Kemudian kita memastikan kualitas dari pemeriksaan radiologi, mulai dari yang pertama adalah marker, cek tanda kanan atau kiri pada radiografnya. Di sini terdapat tanda right atau kanan. Kemudian kita mengecek area pemeriksaannya. Untuk area pemeriksaan radiografi ini sudah tepat, yaitu lumbosakral. Kemudian yang ketiga adalah mengecek densitasnya apakah sudah baik. Nah, untuk radiografi ini sudah dapat dibedakan antara tulang, soft tissue maupun udara. Selanjutnya kita akan membaca radiografi ini secara sistematis menggunakan sistem ABCS, yaitu alignment, bone, cartilage atau celah sendi, dan soft tissue. Yang pertama untuk alignment, kita amati alignment dari vertebrae anterior dan posteriornya. Di sini masih normal. Kemudian untuk kurvatura lumbalnya masih lordotik, normal. Kemudian kita amati dari bone-nya, amati corpus vertebrae, kemudian processus transversus, spinosus, dan juga pedicle. Nah, di sini dapat kita amati adanya kompresi pada corpus vertebrae lumbaris 2. Selanjutnya untuk cartilage atau celah sendi, kita amati celah antar sendi antar vertebrae. Kita dapat amati di sini ada penyempitan celah sendi antara L1 dan L2. Kemudian untuk soft tissue, untuk radiografi ini masih tidak dapat diamati secara jelas abnormalitas yang ada. Dapat disimpulkan dari radiograf ini terdapat kompresi corpus vertebrae lumbaris 2. Nah, untuk usulan tata laksana yang diberikan adalah jika ingin memeriksa lebih lanjut terkait kompresi pada L2 tersebut dapat dilaksanakan CT scan, dan jika ingin memeriksa cedera saraf atau medulospinalis dapat diindikasikan MRI.